Mario, ada informasi kemudian yang menyebutkan bahwa Partai Golkar sudah beberapa kali kemudian menyampaikan niatnya untuk merapat ke dalam pemerintahan. Bagaimana kemudian reaksi Istana? Apakah ada informasi bagaimana sebetulnya posisi Partai Golkar di pemerintahan? Egan, menarik sekali memang yang tadi Anda tanyakan adalah posisi pemerintah menanggapi rencana Golkar untuk merapat ke pemerintah. Tadi pagi yang tadi kita lihat dari pandangan kami para awak media, memang hal yang jarang terjadi adalah pertemuan antara Presiden Jokowi, Wapres Yusuf Kala, Presiden kelima dan juga pimpinan Partai PDIP Megawati Soekarno Putri, pimpinan dari salah satu pimpinan dari Partai Golkar Mahyudin, dan juga Wakil Ketua DPR Agus Hermanto juga hadir duduk bersama. Ketika tadi setelah pertemuan tersebut selesai, kami mencoba mengkonfirmasi kepada Mahyudin yang juga Wakil Ketua DPP Partai Golkar. Ia menegaskan bahwa pertemuan tadi bukanlah pertemuan politis, hanya pembicaraan biasa saja. Namun setelah itu kami coba menggali kembali terkait dengan posisi Partai Golkar yang kian hari kian merapat ke Istana. Tadi ia menjelaskan bahwa Partai Golkar adalah partai pemenang pemilu dengan 14 juta pemilih pada saat pemilu yang lalu. Dan juga ia menegaskan bahwa Golkar itu setia pada rakyat, bukan pada komentar-komentar partai manapun. Dan ia juga tadi menegaskan, kami mencoba nanya apakah posisi ini akan memberikan pengaruh terhadap posisi Partai Golkar di KMP. Dia menyatakan bahwa dirinya tidak akan bermasalah atau Partai Golkar tidak akan bermasalah jika nanti partainya harus keluar dari KMP. Dan berikut adalah pernyataan dari Mahyudin. Saya kira nggak ada masalah, kan kita juga memang Partai Golkar dari dulu juga selalu berada di dalam pemerintahan ya. Selalu mendukung pemerintah. Kalau Golkar sekarang berada ke dalam pemerintah lagi juga tidak ada masalah. Kan mestinya Golkar berpikiran membela kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara. Kalau mendukung pemerintah, masalahnya apa? Kan ada masalah. Ada resistensi nggak dari KMP sendiri? Kan selama ini motornya kan salah satunya Golkar. Ya, kita nggak ngerti itu. Golkar mestinya jangan didikte oleh partai-partai lain. Golkar harus menentukan sikapnya sendiri karena Golkar memiliki pemilih lebih 14 juta di seluruh Indonesia. Jadi Golkar mestinya lebih mendengar apa harapan daripada pemilih-pemilih Golkar itu sendiri. Jadi kalau misalnya sekarang pemerintah kinerjanya bagus, ya tidak ada alasan kita untuk tidak mendukung pemerintah. Kecuali kalau pemerintah misalnya tidak melaksanakan apa yang diharapkan oleh masyarakat, ya tentu Golkar harus mengkritisi pemerintah. Tapi kalau pemerintah semuanya jalan bagus saja, misalnya sekarang Pak Jokowi bilang mulai tahun ini proyek penyerapan anggaran mulai Januari sudah harus jalan, tender sudah harus jalan. Lah ada masalah apa dengan pemerintah? Saya kira pemerintah Pak Jokowi cukup bagus, tidak ada alasan Golkar untuk menjadi oposisi atau di luar. Kalau mau bergabung pemerintah, saya kira itu solusi yang baik bagi Golkar. Dan mungkin juga itu yang diinginkan oleh kader di bawah. Ya, dari pernyataan tersebut memang menarik, Egan, bahwa khususnya di tengah isu reshuffle yang muncul, Partai Golkar akhirnya mengeluarkan pernyataan-pernyataan positif terhadap pemerintah. Dan kami sampai saat ini masih menunggu apakah sinyal-sinyal tersebut sampai tadi kehadiran Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarno Putri akan menguatkan bahwa isu reshuffle sudah semakin dekat. Untuk sementara, kembali ke Anda, Egan. Baik, kita tunggu nanti kebenaran apakah betul Partai Golkar akan masuk ke pemerintahan, apalagi nanti kalau betul terjadi reshuffle, bisa saja Golkar kemudian mendapatkan jatah kementerian. Nanti kita lihat saja perkembangan selanjutnya. Terima kasih Mario Dilima langsung dari Istana Negara Jakarta. Dan pemirsa, News on the Spot akan kembali usai jeda berikut.